kalau udah ada hasilnya lumayan buat bisa masak Iya, buat di rumah aja kan, bukan buat jual gitu enggak. Berarti emang apa? Suka bercocok ya. tanam di rumah. Iya. Suka karena menghasilkan. Jadi karena Mungkin bukan menghasilkan sih, menghemat. menghemat ya. Kepikirannya karena mungkin ngelihat dari bapak saya sendiri ya, ngelihat seorang ayah yang menggunakan seragam, terus dengan melihat kegagahannya gitu. Baik, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di channel Komang Jai. Hari ini masih di segmen obrolan sore bersama Komang Jai, yang mana kita menghadirkan seorang perempuan yang sangat spesial. Sangat spesial. Spesial banget sebenarnya karena waktunya susah banget dicari. Karena Tapi cek dulu dong, karetnya 2 apa enggak? gitu. Nasi goreng, Aduh. telurnya 2 sih. Kalau spesial karetnya 2 kan? Karetnya gitu. 2. Kalau nggak karetnya 2 ada robekan di ujungnya Oh iya, gitu. benar-benar. Ya kan? Tapi kalau Oke, kayak oke. gitu berarti agak pedes ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Hari ini kita udah bareng sama Ayu. Iya. Ayu. Nama lengkapnya siapa, Ayu? Aduh, panjang nih kayaknya. Bisa di ini dong, kenalin kan. Di-spill dulu nama lengkapnya biar teman-teman Boya semua. di sini pengen kenal kan gitu. Namanya sangat panjang sih kayaknya. Aku namanya Rahayu Sesa Prawitasari. Tinggalnya Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Iya. Rahayu, saya gitu panggilnya Ayu. Panggilannya Ayu aja. Jadi kadang kalau suruh ngafal Pokoknya Jakarta Timur. Jakarta Timur. Jalannya jangan skip dulu. Nomor rumahnya Bahaya. skip Aduh, dulu. nanti pada bertamu lagi. Iya. Tiba-tiba banyak silaturahmi kan bahaya. Iya, iya makanya. Oke. Ayu berarti lahir asli di Jakarta, Ayu? Lahirnya di Jakarta. Asli Jakarta. Udah lama di Jakarta? Udah lama. Sama dong, kita juga udah lama. Tapi nggak lahir di Jakarta. Lahirnya Oke. di Lahir di di Jawa Tengah, di daerah Jawa Tengah lah. Nah, Oke, yuk. Kesibukan, kalau ngomong kesibukan sekarang kalau kesibukan apa? kesibukannya sekarang nyibukin diri sih. Disibuk-sibukin aja lah kayaknya. Oh gitu. Lebih ke kerja aja. Kerja. Oh berarti udah ini ya, udah selesai. Udah selesai kuliah, udah apa aja udah diselesain lah. Tinggal kerja aja. Mateng banget perasaan ini ya. Udah siap banget kayaknya. Iya, Mateng nggak nih? Kalau ngomong udah diselesain semua, Itu udah kan kodenya udah mateng banget itu. Iya, makanya. Kata-kata Tinggal terakhir nunggu, tuh udah. tinggal nunggu. ya yang dikodein juga. gitu. Iya, makanya. Oke, berarti sekarang kerja. Kalau ngomong kerja di apa? Bidang Di apa? Bidang perbankan Perbankan. di daerah Jakarta Barat, arah ke Grogol. Aduh. Jauh. Jangan ngomong satu arah nih. Bukan, Jauh. kalau saya ini kebayangnya Oh, nih. gitu. Udah ngomong Grogol, Jakarta Barat. Macet gitu aja. Banget, macet gitu. banget. Kebayangnya gitu deh. Bukan lagi. Apalagi kalau harus berangkat pagi gitu kan. Iya, iya. berangkat Oh, pagi. berangkat pagi, jam kerja, Pulangnya sore, nyampenya malam. ditambah pulangnya, aduh, Iya, kebayang bukan gitu. lagi. Kalau teman-teman sering lihat di media sosial kan, yang foto-foto macet itu, Bukan lagi. kalian cuma bisa bayangin gitu kan. Bayangin aja. Rasain jangan. Gitu, nah, berarti di perbankan gitu ya? Perbankan. Perbankan. Nah, para buaya nih. Ini judulnya Boya nih sekarang nih. Judulnya Oh, Boya nih iya, sekarang. Boya ya. Atau punya pacar? Belum. Belum. Nah, ini udah cocok nih, pintar ngurus tentang keuangan. Waduh. Ya kan? Udah mandiri gitu kan, udah bisa kerja dan lain-lain. Katanya tadi udah selesai semuanya kan, tinggal satu itu aja. Udah bisa masak juga. Udah bisa masak. Udah. Jagonya Kalau ini. ngomong udah bisa masak berarti udah siap dikenalin ke orang Iya. tua. Benar-benar boleh. Oke, yuk. Nah, selain kerjaan apa kesibukan lain, Yuk? Kesibukannya sekarang apa ya? Main sih. Main nanem. Karena kebetulan Nanam? iya. Sebentar. Bentar dulu nih. Apa? Emang hobi berkebun banget ini sebenarnya. Ya kan, berkebun, Kebetulan. hobi beternak, ya kan? Iya, benar. Pasti itu. Pas ya kan? banget. Kebetulan dari ayah sama ibu kan suka bertani ya, suka banget berkebun dan melihara ayam di rumah. Jadi mau nggak mau, ya kita jadi senang juga gitu bertanam. Ya kebetulan kecil-kecil sih kayak bibit-bibit dari cabe, kangkung gitu-gitu. Kalau udah ada hasilnya lumayan buat bisa masak Iya, buat di rumah aja kan, bukan buat
jual gitu enggak. enggak. Berarti emang apa? Suka bercocok ya. tanam di rumah. Ya. gitu ya. Suka karena menghasilkan. Jadi karena Mungkin bukan menghasilkan sih, menghemat. menghemat ya. Itu sebenarnya. Iya kan, Jangan kalau- bilang-bilang sih. Kalau kita di rumah nanam apa kan, ya udah daripada ke pasar. Iya, daripada ke gitu kan. pasar, daripada beli. Apalagi kayak misalnya cabai kan lagi harga naik, kita punya. Untungnya gitu. Oke, jadi kalau apa tadi suka berkebun, suka Iya. bercocok tanam, apalagi di rumah itu kan. Nah, tapi saya beberapa kali juga lihat sebelumnya kalau nggak salah ya pernah muncul di kontennya Komang J juga ya. Iya, pernah benar. ngikutin. Pernah ngikutin. Itu Kebetulan. Kita bikin konten 2000 berapa ya? Sekitar 2000, nggak lama sih, 2022, 2021 ya. 2021 2021 kali ya, iya. Jadi Nggak jauh juga kok, sekitar lapang-lapangan sini lah. Sini, deket-deket sini. berarti ini juga ya apa? Tetap walaupun di tengah kesibukan mungkin tetap Iya, kebetulan. Suka olahraga lah, tetap apa. senang. Dan kebetulan kan, ya ada kegiatan kosong, olahraga. Jogging gitu Kebetulan ya, otot. pas tahu Mas Jayantika senang lari, terus ngeliat pengen lah ikut gitu, masuklah ke kontennya. Oh gitu. Satu atau dua kali, Man? Pernah 2 kali ya? Pernah 2 kali, Pernah, udah pernah kurang 2 lebih kali. 2 kali. Kegiatan teknik sama lari, kayak gitu. Tadi apa? Udah 2 kali masuk Udah ke masuk ke kontennya. channel Mas Komang Jai. Sebetulnya kalau ngomong olahraga ya, karena kalau ngomong di kontennya Komang Jai, kalau nggak ngomong olahraga katanya nggak ini, kurang lengkap gitu. Iya, benar. kurang Benar, efisien benar. banget, Kurang. kurang. Jadi apa namanya, kalau menurut Ayu seberapa penting sih olahraga buat Ayu? Maksudnya kan di tengah kesibukan kan, kalau kita tahu orang kerja di perbankan apalagi berangkat pagi pulang sore dan di Jakarta pula gitu kan, gimana sih pentingnya, seberapa penting dan gimana cara mengatur waktunya? Oh, penting banget sih. Kalau untuk aku ya pribadi itu sangat penting banget, karena kalau nggak olahraga berasa banget efeknya. Apalagi kan aku berangkat kerja naik motor. Jadi kayak nggak olahraga sedikit, gerak dikit itu kayaknya tuh badan tuh cepet capek. Itu banyak banget keluhan yang didapetin kalau nggak olahraga tuh, cepet capek, cepet ngantuk, badan lesu, terus nggak ada semangat buat berangkat kerja tuh kayak aduh yang penting kerja gitu, udah deh segala macam. Pas tahu begitu pentingnya olahraga, berasa efeknya sekarang. Manfaatnya adalah badan nggak cepet capek, Lebih nggak cepet segar gitu ya? ngantuk, terus semangat buat kerja, pulang kerja juga jadinya cepat istirahat, nggak kayak dulu jadi begadang terus, susah tidur. Ternyata dampak dari begadang itu karena kurang olahraga. Oh gitu. Menurut Ayu gitu? Menurut aku ya, menurut aku. Oke. Setelah Jadi- olahraga berasa tidur jadi tepat waktu, Tapi teratur. emang penting sih, kalau apalagi kita nih di Jakarta, di kota besar yang memang mobilitasnya sangat tinggi kan. Jadi Benar. bangun harus subuh, kalau nggak mau kena macet kan gitu. Iya, benar. Terus harus, kalaupun kita kejebak macet, otomatis kita harus nyiapin stamina dan fisik, benar. ditambah emosi yang harus tetap Emosi. kita jaga kan gitu. benar. Nah, dan salah satu cara yang apa namanya, agar kita tetap waras di Jakarta ya olahraga. Kan, gitu. Olahraga, benar. Olahraga. Jadi sesibuk apapun kita, pasti kita menyempatkan untuk olahraga kan gitu. Iya, benar. Nah, oke yuk. Selanjutnya gini. Yang kalau dari informasi yang saya tahu nih, yang saya dapat tadi ngobrol-ngobrol sama Komang Jai, Ayu ini kan tinggal di lingkungan tentara lah gitu, Iya. anggota gitu di komplek TNI, yang mana keluarga juga pasti kan anggota gitu kan. Backgroundnya, Ah, background. Jadi background bapak atau ibu pasti keluarga lah Iya. anggota. Sempet nggak sih sebelum memutuskan akhirnya masuk ke dunia kerja itu, dulu ada bayangan nggak sih pengen gitu kan? Maksudnya kan saya juga gitu kan dulu, maksudnya wah lihat tentara ini keren gitu kan, iya. menjadi salah satu cita-cita gitu kan. Iya, benar. Ayo, pernah kepikiran itu nggak? Pernah. Kepikirannya karena mungkin ngelihat dari bapak saya sendiri ya. Ngelihat seorang ayah yang menggunakan seragam, terus dengan melihat kegagahannya gitu. Pengen tahu gitu rasanya jadi tentara tuh seperti apa. Oh, gitu. Gitu. Sepertinya kayaknya enak gitu ya bagi aku yang belum ngerasain gitu. Akhirnya ingin mencoba, tapi nggak pas saat lulus SMA. Pada umumnya anak-anak yang lainnya kan pada mencobanya biasanya lulus SMA, lulus sekolah.
aku nyobanya pas di lulus kuliah. Oh ya. Karena kan memang jurusannya saat itu kebetulan aku IPS kan waktu SMA. Jadi pas kuliah itu kebetulan ada yang dibuka nih untuk pendaftaran angkatan tentara lah gitu buat pendaftaran. Nyoba menggunakan jalur dari mahasiswa gitu, dari jalur kuliah. PAPK ya? PAPK namanya. Terus ternyata kebetulan jurusannya manajemen, ternyata yang dibutuhkan itu adalah manajemen laki-laki. Oh. Karena aku bandel nih, aku ngeyel. Cobalah Tetap coba daftar karena pengen tahu. Maaf ya, maksudnya kok tentara kayaknya gampang gitu kan mikirnya. Ternyata susah banget. Ada banyak tahap-tahapnya gitu segala macam. Nah, akhirnya nyoba karena ngeyel, karena ternyata jurusannya tetap gak bisa. Gitu. Ternyata ada kodrat yang memang nggak bisa kita Tetap lawan. gak bisa, gitu. iya kita lawan. Jadi jangan coba-coba kalau nggak bisa ya nggak bisa. Gitu. Harus tertib gitu. Iya benar. Oke yuk terima. Apa namanya? Jadi sempat mencoba tapi memang mungkin belum jalannya di situ Belum kan jalannya ya. di situ. Jadi mungkin disimpan untuk jalan lain yang Jalan mungkin lain. lebih bagus lah nanti gitu kan mudah-mudahan. Iya. Nah tadi kan berawal dari ayah yang anggota gitu Iya. ya. Tinggal di lingkungan tentara atau Iya. militer. Ada ini nggak cerita-cerita yang bisa dibagikan nggak? Mungkin oh dulu ayah ini disiplin banget atau tegas. Kok lihat ayah dia berangkat pagi, sering dinas luar dan lain-lain. Mungkin ada bisa dibagikan itu? Ada sih kayak pastinya disiplin itu udah pasti banget. Disiplin dari bangun tidur, dari merapikan suatu barang itu sudah pada tempatnya itu udah terlihat banget. Secara tidak langsung karena ayah anggota pasti anak-anaknya juga kebawa didikannya seperti itu. PUDD-nya seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi kita pun segan mau melewati persyaratan itu tuh segan mau. Padahal sebenarnya kita sebagai anak muda pengennya begini nih gitu. Tapi jadi segan karena ayah seperti ini, orang tua seperti ini. Jadi ya yang diambil dari sisi keluarga tentara adalah pastinya kita jadi disiplin, jadi tepat waktu, dan lebih tegas sih jadinya. Jadi emang disiplin sejak dini gitu Iya, sejak dini. Jadi, sudah diatur sedemikian makanya mungkin. sekarang kerja harus bangun pagi udah nggak kaget gitu. Masih dikit-dikit sih. Dikit-dikit kaget. Iya. Aduh ngapain bangun pagi gitu. Makanya. Kadang kebawa loh Sabtu Minggu itu, pengennya istirahat. Jadinya ikutan kebawa bangun Jadi, tidur pagi. Harusnya Minggu bisa bangun siang. Iya, jadi kebawa. Tapi nggak apa-apa dong. Iya sih. Jadi kita bisa Latihan mungkin, ya. olahraga lebih pagi. Iya, ya kan? olahraga lebih pagi. Kalau kita apalagi kerja Senin sampai Jumat kan mungkin bisa maksimal olahraga di Sabtu Minggu. Mungkin Minggu, gitu kan. Pasti. Sabtu entah itu Minggu pagi pas di Car Free Day atau kita ngambil waktu sendiri kan gitu. Iya, benar. Jadi ya manfaatkanlah waktu itu kalaupun bisa istirahat, tapi kalau karena udah punya alarm alarm bawah sadar, sendiri, iya. jadi nggak perlu lagi alarm, jadi udah bangun terus. kebiasaan. Oke yuk, nah tadi udah cerita tentang seputar lingkungan keluarga, dulu sempet mencoba walaupun mungkin belum rezeki Belum gitu ya. rezekinya di situ. Nah, dari peran keluarga dan lain-lain dalam mengembangkan diri Ayu gitu kan, yang maksudnya pastikan waktu mencoba apalagi maksa itu kan ada motivasi yang lebih yang akhirnya terpatahkan gitu kan. Iya, benar. Apalagi kan ya saya juga ngalamin kan, kita punya ambisi yang di awang-awang kayak yang tinggi, saya harus ke sana itu, tapi ketika ambisi itu nggak sesuai langsung ada titik down gitu kan. Pasti. Nah, seberapa besar peran keluarga gitu dan apa yang mereka kasih ke Ayu kira-kira? Dalam arti maksudnya bukan kasih barang gitu kan. Gitu kan. Ya, kalau namanya kecewa pasti ada ya. Udah menggebu-gebu, aduh pengen banget masuk daftar tentara, jadi tentara. Ya, ternyata belum rezekinya.
sedih, patah hati pasti ada gitu, dari kecewa karena harapan yang tinggi gitu. Tapi setelah tahu kayak gini, keluarga sih pastinya mungkin nggak akan memaksa buat harus bangkit dulu, jangan dulu gitu. Keluarga membuat tenang dulu, kayak dikasih waktu buat oh yaudah sedih aja dulu nih, sedih dulu gitu, puasin dulu sedihnya. Setelah udah ya keluarga ngasih support dengan cara kayak mungkin bukan di sini rezekinya, mungkin jalannya bukan di sini, mungkin ada hal-hal lagi yang lebih baik dari sini. Terus memberi semangatnya, ayo kita pergi keluar gitu, ayo kita pergi keluar jalan, ayo kita pergi nonton. Pokoknya memberikan motivasi dan ditambah dengan mencari hal-hal yang membuat senang sih. Pergi jalan keluar, makan enak, nonton. Gitu. Berarti ini kita cukup dengar obrolan aja ya, tapi nggak pernah ditawarin gitu, nggak diajakin nggak jalan-jalan gitu bareng ya kan. Jadi lihat di statusnya doang, jalan-jalan terus nih gitu. Pamer doang ya. Aduh. Nanti lah itu kita apa atur namanya? waktunya. Memberi makan follower Instagram. Iya benar. Biar pada kepengen ya. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong Ayu tuh berapa bersaudara? 3. Aku anak nomor 2. Yang pertama sudah menikah. Kakak berarti ya? Cewek semua 3. cewek semua. Cewek semua 3. Kakak sudah menikah. Sama-sama tinggal di Jakarta Timur, di Halim juga. Asli udah Jakarta ya? rumah. Kalau kakak kelahiran Surabaya. Kelahirannya. Berarti Ayu sama adik yang Kelahiran Jakarta. Makanya nggak, sebenarnya saya kaget kemarin waktu si siapa? Kenapa? Kok Nyoman ini bilang besok apa syuting sama Kadek gitu. Kadek, orang Bali mana mandala? Selalu manggil Kadek. Kadek sama Komang ya? Iya, sama Komang. Kadek sama Komang. Oh, siapa mana? Enggak, ini Si apa? Ayu. Ayu orang Jakarta sih, cuman karena dia anak nomor 2 dan anak nomor 3 manggil Kadek sama Komang. Oh, gitu. Kebiasaan dari dulu. Iya, dari dulu panggilan adik tersayang. Adik tersayang. Oh gitu. Makanya saya kaget dulu kan. Oh, spesial berarti ya. Yang lainnya nggak ada yang dipanggil seperti itu. Makanya Khusus, saya kaget. khusus. banget. Kemarin dia ngomong besok syuting sama Kadek. Gitu. Kalau apa namanya anak-anak Bali yang di Halim lah gitu, pasti kan kita paham lah, kita tahu oh anaknya Pak ini, anak ini. Kadek siapa, mana anaknya siapa itu? Enggak, Kadek ini bukan orang Bali, tapi minta kasih nama Kadek katanya. Rupanya ada. Oh, baru tahu loh aku ini. Oh gitu. Oh, khusus berarti. Nanti bisa ini ditanya lebih jauh lah gitu, kenapa dikasih Nanti nama khusus Kadek? Abis ini ya, di belakang Di layar. belakang layar. Abis ini ditanya. Iya. Jadi kalau Sekarang yang di layar nih privasi sedikit. Iya, agak kita jaga-jaga dulu Iya, ya di jaga-jaga sini. dulu. jadi kalau di Bali itu kan kayak Kadek Ayu itu Iya, urutan panggilannya. nama gitu kan. Yang pertama Wayan, Oh, pertama yang Wayan. kedua Khusus panggilan anak perempuan itu. enggak, Anak pertama. semua, semua. cewek cowok. Oh, cewek cowok. Anak pertama Oh. Wayan, kedua Kadek. yaitu Kadek, Made bahasa Indonesianya Made lah, bahasa Balinya Made, bahasa Indonesianya Kadek, anak ketiga Komang, Nyoman gitu. Keempat dan seterusnya ada nggak? Kalau keempat kembali ke Keempat ketut dong. keempat Ketut, kalau kelima itu Kembali ke kembali satu. ke anak pertama Wayan lagi gitu. Terus nggak ketukar kalau misalnya manggil anak kelimanya? Ya manggil enggak sih, kan dia pribadi udah tahu di di fisik. diri dia udah tahu, oh saya anak keempat nih gitu. Anak kelima. Anak kelima. Baru tahu loh, baru tahu. Tapi kalau di keluarga ya nggak mungkin juga kebalikannya kan? Maksudnya Iya, kalau dipanggil gimana tuh datangnya? enggak. Pasti kan kalau kita dikeluarkan udah punya insting kalau oh ya misal ibu manggil ini, oh ya manggil saya gitu kan. Karena udah ada insting kayak gitu kan. Oh. Jadi nggak mungkin ketukar gitu. Oh, Kecuali sama tetangga nggak tahu. ya, sama tetangganya ya. Kenapa tetangga dipanggil? Oke. Apa? Pak, ada yang mau ditanya juga, Yaman? Nah ini pertanyaan kembali lagi nih ke Jakarta Timur. Tadi pembahasan kan Jakarta Timur kan, rumah Jakarta Timur, keluarga di sini semua. Cuma nomor rumah kan diprivasi itu Privasi, kan. jangan. Jalan rumah juga diprivasi Jangan. kan. Jangan. Takutnya ada yang silaturahmi Silaturahmi. itu pinjam dulu 100 biar Agar silaturahmi tidak Tidak putus. terputuskan gitu. itu rusak sebenarnya itu merusak sebenarnya biarpun cuma 100.000 loh. Itu merusak banget. Rusak. Nah, biasanya kan lalu lalanya di
daerah Jakarta Di daerah Timur juga Jakarta kan, Timur, misalnya pasti. berangkat lewat pos, entah itu pos lama, pos main gate lah, pos mana, pos Kalimalang gitu. Pernah nih Mas dengar kalau lewat pos sering dimintain Aduh. nomor, mau ada yang kenalan lah. Sebenarnya pengen tahu detailnya seperti apa sih? Ya simpel aja, dijelasin simpel aja gitu. Mungkin minta nomor buat ini kali, takutnya pas aku pulang posnya ditutup. Oh gitu. Ngasih tahu, Terus. ngasih tahu. Alarm Awas jangan lewat sini, soalnya ditutup mungkin gitu. Ya awalnya kalau mau minta nomor kan buat silaturahmi tidak putus lagi. Tapi nggak Terus- boleh pinjam 100 ya. Jangan nggak boleh. Terus kodenya pertama minta nomor itu gimana? Biasanya kan ada basa-basinya gitu. Dulu lah sebenarnya motor Ayu tuh mungkin udah ada stiker, platnya itu. masih aktif. Kodenya pertama gimana sih? Itu ada dua hal nih mas, masalahnya. terus. Enggak, soalnya gini. Gimana? Aku jadi penasaran, dia lagi belajar Oh, kayaknya. jangan, kayaknya nih mau belajar nih. Terus Jangan dipelajarin loh mas. Yang ya pertama siapa tahu ada yang poin-poin yang harus saya ambil nanti kan. Jangan dong. Yang pertama itu karena kan di sini kan adanya sweeping ya. Ya, sebutannya. sweeping. Razia Jadi lah. iya, razia pemeriksaan, kelengkapan atribut-atribut untuk Kendaraan bermotor. kendaraan bermotor gitu. Kebetulan stiker ada, pakai helm juga ada. Lengkap lah, pakai udah masker. lengkap. Kebetulan pas lagi lewat STNK lo nggak kenapa-napa, padahal saat itu pas STNK dicek terus ditanya-tanya stikernya dapat dari mana. Awalnya gitu, stiker dapat dari mana, orang mana, apakah ayahnya atau keluarganya TNI atau bukan. Nah, gitu. sebentar, kan baru pertanyaan seperti itu kan, baru 4 pertanyaan kan. Setelah pertanyaan yang keempat tuh apa, Ayu cuning nggak? Ini kan pertanyaan nggak masuk banget, padahal saya lengkap. Udah cuning nggak bahwa mungkin si mas cowok ini ada sesuatu nih gitu kan? Udah, karena terus? gara-gara kok udah lengkap minta STNK, kok ditanya yang aneh nih, udah melenceng ke arah yang mana nih gitu kan. Terus ya udahlah, tak jawab lah, masa orang nanya nggak aku jawab. Pas setelah saya jawab, makin kesini terus bilang, Ke pernomeran langsung kan? Langsung kan? pertama nanya status dulu dong. Ah, Kan nggak status. mungkin langsung main minta atau tanya punya orang, kan dia juga takut. Ditanya, mbaknya tinggal di sini sama orang tua apa gimana? Iya sama orang tua. Oh mbaknya sudah menikah kah atau gimana gitu kan? Oh belum. Boleh minta nomor langsung gitu. Langsung spontan gitu. Iya spontan ya. Kebetulan saya juga nggak Iya. ada temen ya. Ya udahlah buat berteman aja lah gitu. Oh, gitu. Terus ya udah tukeran nomor buat berteman gitu, buat berteman. Itu lancar lah ya, lancar. Lancar bertemanannya. Komunikasinya lancar, aman, lancar ya kan? Iya. Nyambung. Lancar, Akhirnya semenjak saat itu nggak pernah lagi di stop. Iya, aman. Jadi sejak itu kalau mau nanya tentang ada razia lagi nggak, jadi udah dikasih tahu duluan. Oh gitu. Jadi udah tahu. Terus kalau yang kedua itu permintaan nomornya karena saya nggak bawa kendaraan. Beda lagi nih ceritanya. Nggak bawa Ini kendaraan. kayaknya udah pernah diceritain nih dulu, cuman sekarang agak lupa gitu. Mungkin buat tips masnya kali ya. Ya, boleh. Lama nih ada nih gitu ya. Boleh. Pas ketemu langsung bikin cara apa gitu kan. Kalau yang kedua itu gara-gara nggak bawa kendaraan. Terus ditawarin mau dianterin bareng nggak gitu. Nah kebetulan Ayu pas di pos waktu itu di pulang pos. jalan. Jadi masuk pos itu jalan, naik kendaraan umum sampai depan, sampai depan pos, Iya, terus iya. masuknya jalan kaki. Kebetulan mau dijemput adik waktu itu. Ya. Terus pas masuk, adik belum jemput emang kebetulan saat itu. Terus Mbak sendiri, iya mau pulang, iya. Terus ya udah dari situ boleh minta nomornya, barangkali bisa nganterin pulang gitu. Terus ntar kalau misalnya ada pos tutup bisa info-info katanya gitu. Ya udah kasih nomornya karena emang saat itu emang sama-sama nggak ada pasangan jadi kayak ya udah temenan aja. Cuman kalau ada pasangan jangan ya, jangan dicoba-coba gitu. Gitulah, bisa lah. Oke, terima kasih, cakep ini. Nih nanti buaya-buayanya juga gitu. caranya. Aduh Pasti, jangan pasti. dong. Tapi ada Instagram kan? Instagram ada. Apa namanya? Namanya R.Sesa. R.Sesa. Nanti ada di sini. Iya nanti ada di bawah. Ulangi sekali lagi biar para gininya. Boleh. R.Sesa. Sesanya gimana tulisannya? S-E-S-H-A. Oh, Sesa. Sesa. Oke. Nanti ada tulisannya di sini Boleh, silakan. boleh. Kalian kepoin
Iya. kehidupan Ayu. Tapi yang positif nih, yang positif. Boleh saling tanya jawab, boleh. Yang Boleh. penting Bisa tujuannya menjaga silaturahmi gitu kan. Silaturahmi yang baik. Oke yuk, mungkin ada lagi pertanyaan dari saya. Ayu ini kan berarti hitungannya merantau ya, karena kan aslinya tadi mana Surabaya. Oh, enggak, sebenarnya kelahirannya Jakarta. Jakarta, tapi emang dari orang tua dan keluarga yang ke Jakarta. Oke. Jadi tapi maksudnya sering pulang. Masih suka pulang ke Surabaya. Pulang kampung gitu. Pulang kampung, ya. Ya jadi apa? Mungkin sebagai gini bahasanya, sebagai orang asli Jakarta gitu ya. Jakarta. Orang asli Jakarta. Tapi nggak bisa bahasa Jakarta. Betawi. Nggak bisa. bahasa Guelo. Jakarta tuh seperti apa sih? Guelo ya? Gue lo banget, kita nggak Guelo bisa. Guelo banget. Jadi Makanya. sebagai apa? Orang yang tinggal di Jakarta gitu ya. Baik itu dalam keseharian, pekerjaan atau apapun pasti mengalamilah dinamika kehidupan di Jakarta gitu kan. Bukan lagi. Kalau bahasa saya gini, dari bangun tidur sampai mau tidur itu kita nggak bisa lepas dari yang namanya cengkraman ibu kota kan Iya, gitu. benar-benar. Baru bangun udah denger klakson lah. Makanya benar. Mau tidur juga yang nemenin suara klakson kan gitu. Bahkan nggak pernah berhenti ya kan? Nggak berhenti. Itu lah. Terngiang-ngiang ya rasanya. Nah, kira-kira ada ini nggak saran atau tips dari Ayu nih buat teman-teman yang sekiranya mau survive atau apa, dia bukan orang asli Jakarta gitu yang mau tinggal di Jakarta. Ini loh, Jakarta itu kayak gini gitu. Iya. Ya. Kalau untuk dari aku sendiri ya, besar kecilnya yang aku tahu, intinya Jakarta itu kan keras ya, orang Keras. semua taunya keras. Ibu kota bos gitu kan, keras. Jadinya kalau misalnya mau ngadepin kerasnya ibu kota, Jakarta, ya pastinya sabar dulu lah. Tarik nafas, buang, jalanin dulu, terima dulu. Dari yang tidak biasa jadi terbiasa sih pastinya. Terus lebih apa ya? Lebih konsisten sama diri, yaitu adalah kalau tahu bakal macet, pasti macet nggak akan ada habisnya. Macet, kita harus cari celah di mana waktu supaya kita nggak terlambat. Apapun itu aktivitas mau kemanapun agar tidak terlambat, minimal kita berangkat sebelum tepat waktu kita janjian sama orang gitu. Setengah jam lah sebelum nyampe lah kalau bisa. Konsisten sama waktu, konsisten sama diri sendiri, bangun tidur jam segini, mandi, minimal mandinya jangan terlalu lama kayak Sabtu hari Minggu gitu. Ini persis sebenarnya ngasih perhatian kayak dia itu ya. Oh, Kayak isi hati iya. banget nih ya, kayak Iya. keluar nih Mas denger Kita harus nih. ngasih tahu gitu. Isi hati banget. Hati. Soalnya Iya. tos gitu. Makanya. Jadi sebelum ada yang peduli nih sama kita peduli diri betul sendiri. Ya, betul. Bangun pagi, tepat waktu, mandi minimal jangan dilama-lamain gitu. Pokoknya kita harus konsisten sama waktu, konsisten sama diri. Karena kalau kita ngerasa badan kita nggak enak, kita pun berangkat jadinya jadi ikutan telat gitu. Apalagi paling males kalau di saat udah siap berangkat ada aja mules. Nah kan kita nggak tahu ya ada keadaan kayak gitu. Tamu tak diundang. Nah, tamu tidak diundang makanya. Jadi kita harus lebih pintar mengatur waktu karena kemacetan di Jakarta itu nggak akan ada obatnya. Iya, betul. Gitu. Lebih konsisten, lebih mengenal diri sendiri. Kalau tahu diri sendiri banyak kelemahannya, ya udah kita harus bisa kasih disiplin diri gitu. Oke, ya kalau apa yang saya pegang dari dulu, ada senior saya dulu bilang gitu, Jakarta itu, kamu yakin mau tinggal di Jakarta? Kalau pasti. kamu mau tinggal di Jakarta, kamu harus siap bahwa Jakarta itu lebih kejam dari Ibu Tiri. Nah, itu. Ibu Tiri. Nah, kalau kita lihat di film-film Ibu Tiri kejamnya kayak apa kan? Oh iya. Semena-mena, nyiksa disuruh-suruh, gitu. Itu iya. belum ada apa-apanya daripada ibu kota kan gitu. Iya, benar. Ibu kota Jakarta. Nah, itu yang harus kita persiapkan bahwa di Jakarta itu nggak ada kompromi kan gitu. Nggak ada, benar. Kamu telat ya kamu telat. Iya. Ya nggak ada ampun buat Nggak kamu ada kan ampun, gitu. benar. Dalam arti kita pasti ketemu macet Pasti. lah. Nggak ada Ketemu alasan. panasnya yang kayak gitu. Apalagi Iya. sekarang gitu kan panasnya ya ampun gitu kan. Iya, Jadi benar. ya tadi benar kata Ayu, kita harus
intinya kita harus bisa menata diri kita gitu kan. Terus mengenal diri dulu yang paling pertama. Kita tahu kelemahan. Betul. Kita harus bisa memanage diri kita kan. Benar. Kalau kita nggak bisa bangun pagi, berarti kita jangan tidur malam. Jangan kan tidur gitu. malam. Iya, pilihannya juga. Kalau nggak bisa bangun pagi, tidurnya jangan kemalaman. Jadi Iya, kita bisa benar. mengatur kan Bisa gitu. mengatur. Nah, Ternyata sesimpel itu ya, tapi berat kita lah. Susah banget. Bener nggak? Bener. Lah iya. jadi Nah, harus kita sendiri yang mengatur. Nah, nanti di Iya. Sabtu Minggu baru kita bahas dendam kan gitu. Iya benar, balas dendam harus istirahat. Oke yuk, terima kasih ya untuk sharing hari ini. Mungkin Iya. itu yang apa kita bisa bincang-bincang hari ini. Tadi udah ngobrol banyak ya. Jadi Ayu ini ternyata dulu pernah mau jadi tentara gitu ya. Iya. Tapi mungkin belum rezeki. Belum Nggak apa-apa. rezekinya. Saya juga nggak jadi tentara yuk. Ya kan? Berarti kita sama lah. Sama kita, tapi kita punya teman-teman tentara banyak kan. Iya, benar-benar. Itu yang agak Nggak apa-apa kan gitu. agak sedih tapi bawa enjoy aja. Iya, yang penting kita punya teman tentara banyak gitu. Iya. Banyak yang lindungin ya. Kalau kata orang banyak backingannya Banyak gitu. backingannya, benar. Ya, jadi nggak apa-apa, kita tetap syukuri dengan rezeki kita Iya. hari ini. Karena pasti dari setiap setiap hal yang kita lalui pasti ada hikmah bahasanya. Ada hikmahnya, benar. Hikmah yang bisa kita petik. Yang penting tetap kita konsisten dengan diri kita pantang menyerah gitu kan. Iya, benar. Kita harus sungguh-sungguh dengan apa yang kita jalani karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Benar. Nah, seberapa kita berusaha, ya itu pasti hasilnya akan kita dapat. Oke, terima kasih banyak Ayu. Iya, sama-sama. Terima Sudah kasih mampir juga. di channel Komang Jaya walaupun Iya. bukan yang pertama. Tapi ini kita set baru yuk ngomong-ngomong. Jadi Iya, kalau benar. selama ini kita lihat channel Komang Jaya kan dia lari, dia push up, Iya, workout, olahraga. Kegiatannya terus. olahraga, Baru terus ini nih. sekarang kita ubah momennya seperti inilah. Siapa tahu Jadi kedepannya lebih, bermanfaat untuk Lebih banyak subscribe ya jadinya. Jadi kita coba bikin segmen baru, kita bincang-bincang dengan ya sementara dengan teman-teman sekitar kita gitu kan. teman-teman dekat sekitar kita yang kita boleh ajak koordinasi lebih baik gitu kan. Punya cerita-cerita inspiratif, punya cerita Yang menarik lah. yang Iya, bisa benar-benar. dibagikan kepada orang-orang atau teman-teman pemirsa Komang Jaya. Nah, itu yang kita ajak. Ya. Iya. Nanti mudah-mudahan Ayu juga bisa mampir ke sini lagi ya suatu saat. Mungkin Iya. karena Ayu ini susah juga waktunya. Susah banget. So sibuk kayaknya. Padat. Jadi nanti tetap kita harapin bisa mampir lagi. Iya, Oke. boleh. Mungkin itu dulu yuk ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Buat teman-teman pemirsa channel Komang Jaya yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jangan lupa. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar nggak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari kita. Dan juga satu lagi jangan lupa di-share. Iya, Jadi jangan lupa di-share. Biar lebih banyak yang menerima manfaat dari Iya, benar. konten ini. Ya. Iya. Oke, cukup sekian ya hari ini. Terima kasih banyak Ayu. Iya, Ya. sama-sama. Terima kasih. semuanya. Sampai ketemu lagi teman-teman semua. Salam olahraga. Salam olahraga, Sparko.